Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali pada pertemuan kelima kita pelajaran IPA kelas 8. Masih bersama Ibu Nurleni SSI MPD. Masih melanjutkan materi sebelumnya, masih juga di bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Masih juga dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi dasar 3.2. Berikut adalah indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang kedua, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam aktivitas sehari-hari. Ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis otot. Keempat, mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia, serta yang kelima, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Sendi. Coba kamu pikirkan, mengapa kita dapat melakukan berbagai macam gerakan, padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan? Kita dapat melakukan berbagai macam gerakan, padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan, karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan, sendi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Ya, untuk sendi diartrosis ini bisa dibagi kembali jenis-jenisnya, ya. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru adalah menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Yang kedua, sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Perhatikan gambar berikut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Sendi yang berikutnya, sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Ya, perhatikan gambar berikut. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Yang keempat, sendi pelana, yaitu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana, disebut sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang
atau ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu. Ya, perhatikan gambar berikut. Yang kelima atau E, jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas atau diartrosis, yaitu sendi geser. Jadi sendi geser itu dia menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Perhatikan gambar berikut. Jadi sendi geser ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Next, kita lanjut yang berikutnya, yaitu otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35-40% massa tubuh kita adalah jaringan otot seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, ini penampakan dari depan dan ini penampakan dari belakang. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuh kita. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita bergerak. Pada saat kontraksi ini diperlukan energi. Tahukah kamu, diameter otot lengan dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan ataupun membengkokkan tangan. Ya, ini adalah contoh otot tangan kita pada saat berkontraksi dan ini adalah pada saat berelaksasi. Jadi jika kita perhatikan ketika kita membengkokkan tangan, ya, ini pada saat kita membengkokkan tangan, otot bisep berkontraksi. Ya, pada saat kita meluruskan tangan, itu otot bisep berelaksasi. Jadi kesimpulannya, pada saat berkontraksi, otot memadat dan memendek. Kemudian diameter otot membesar. Sedangkan pada saat berelaksasi, otot memanjang dan diameter otot mengecil. Ya, ini dia gambarnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot terbagi menjadi dua. Yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran, yaitu otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Ulangin, jadi otot di bawah kesadaran yaitu otot yang cara kerjanya dapat kita kendalikan. Contohnya kerja otot saat kita makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Yang kedua, otot di luar kesadaran, yaitu otot yang kerjanya tidak dapat kita kendalikan. Contohnya aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh, aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan. Ada 3 jenis jaringan otot. Yang pertama, otot rangka, yaitu otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Kemudian sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang sehingga disebut otot lurik. Yang ketiga, otot rangka itu melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Selanjutnya,
Otot rangka tergolong otot sadar dan cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Jadi ini adalah gambar posisi atau di mana letak daripada ketiga otot ya. Jadi ini posisi otot rangka atau bentuknya seperti ini jika kita lihat di bawah mikroskop. Ini otot jantung dan ini otot polos. Yang kedua, otot polos, yaitu otot yang terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dengan berelaksasi dengan lambat. Ulangin, otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Kemudian, otot polos berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Dan terakhir, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang hanya ditemukan di jantung. Kemudian dia mempunyai garis-garis seperti otot rangka, sebaliknya cara kerjanya mirip otot polos. Sehingga otot jantung tergolong otot tidak sadar. Kemudian otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari. Dan otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Berikut adalah tugas ke-9 ya. Jadi kembali kerjakan di double foliomo, yang mana tugas ke-9 ini adalah mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari. Jadi lakukanlah aktivitas-aktivitas berikut, kemudian identifikasilah sendi-sendi yang berperan dalam setiap aktivitas tersebut. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Jadi aktivitas yang pertama yaitu menggelengkan serta menganggukkan kepala. Jadi kamu praktekkan dahulu ya, ketika menggelengkan serta menganggukkan kepala, sendi apa saja yang berperan pada aktivitas tersebut. Jadi silahkan dituliskan ya. Begitu juga yang kedua, aktivitasnya yaitu memutar pergelangan tangan. Yang ketiga, memegang pensil dan menulis. Keempat, berlari. Serta yang kelima, meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas. Ya. Jadi demikian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kamu pahami dan tugas yang Ibu berikan dapat kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.